Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Putra SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai kebajikan, dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab, sehingga saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka permasalahan apapun akan lebih mudah dan lebih terarah dalam menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusannya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak bagi lingkungan kita? Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di tempat kita berada. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam proses pembelajaran, tidak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan diantaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka, secara tidak langsung, kita telah memberikan contoh teladan kepada murid kita tentang cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, arif, dan tidak subjektif. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibanding orang yang tidak berpendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Sehingga, dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Dan seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi atau bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan agar memperoleh keputusan yang sesuai dengan harapan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan.
Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan emosi dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dengan dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lainnya. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan didasari nilai-nilai kebajikan tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tantangan yang ada di lingkungan saya antara lain masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang selalu dilakukan secara turun-temurun. Saat mengambil keputusan, sulit untuk dilepas dari kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid, karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan. Diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Perbedaan yang mendasar antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun, jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk ke dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang.
Ada juga terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam pengambilan keputusan, ada 9 langkah pengambilan keputusan, di antaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip evolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya. Pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari dari modul ini? Saya pernah, namun sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan terlebih dahulu, melalui dasar nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Mempelajari konsep ini sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara mengambil keputusan yang sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Sekarang, setelah mempelajari modul ini, perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan sistematis. Mengapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya rasa modul ini sangat penting untuk dipelajari, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.